5 kata Alkitab tentang hubungan suami kepada istrinya. Ingatlah selalu bahwa dalam melakukan firman Tuhan bukanlah dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Bukanlah kamu yang bekerja untuk Tuhan, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kamu melalui Roh-Nya. Kamu hanyalah bejana untuk kemuliaan-Nya. Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru menggambarkan hubungan suami kepada istrinya begitu indah dengan nilai-nilai yang menekankan kasih, rasa hormat, dan kemitraan. Berikut ini ada 5 kata yang menggambarkan hubungan seorang suami kepada istrinya. 1. Kasih. Efesus 5 ayat 25. Suami dipanggil untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya. Seorang suami akan bekerja dan mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk kesejahteraan istrinya. Sebagai contoh, seorang petinju bertanding sekuat tenaga, menerima pukulan dan memukul untuk memperoleh kemenangan, yang mana hadiah kemenangan ini akan diberikan kepada istrinya. Begitupun sebagai seorang karyawan akan rela menerima tekanan untuk memberikan upahnya kepada istrinya demi kesejahteraan keluarganya. 2. Rasa hormat, respect. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan menciptakan pria dan wanita dengan begitu berbeda. Namun uniknya, keduanya saling melengkapi. Suami didorong untuk menghormati istri mereka dan memperlakukan mereka dengan bijaksana. Seorang istri akan mengalami periode bulanan yang akan mempengaruhi perasaan, dan karena itulah tubuh istri lebih lemah daripada pria. Hal inilah yang sangat membutuhkan pengertian dari para suami dalam memperlakukan istri mereka dengan pengertian dan rasa hormat. 3. Komitmen. Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Pernikahan dipandang sebagai perjanjian dan komitmen seumur hidup. Komitmen suami kepada istri sama seperti komitmen Kristus kepada jemaatnya. Kristus dalam komitmennya untuk menebus jemaat terkasihnya sampai rela mati di kayu salib. Kesetiaan ini adalah bukti kasih Tuhan Yesus seumur hidup, dan ini juga berlaku bagi suami. 4. Perlindungan. Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Suami didorong untuk menyediakan dan merawat istri mereka. Adalah penting bagi suami untuk menyediakan segala keperluan istri dan seisi rumahnya. Tuhan adalah gembala yang baik. Dialah penyedia yang tidak pernah habis. Penting bagi suami untuk terus mengikuti gembala sebagai penyedia segala keperluannya, baik secara fisik maupun secara roh. Dan suplai ini akan mengalir dari Tuhan ke suami, ke istri, dan ke seisi rumahnya. 5. Kesatuan.
Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan digambarkan sebagai dua orang yang menjadi satu daging, yang melambangkan kesatuan dan kemitraan. Satu daging berarti apa yang dirasakan suami akan dirasakan istri, begitu juga sebaliknya. Penting bagi suami untuk bekerja sama dengan istri dalam menghadapi masalah, sehingga keduanya akan semakin kuat dan bersatu dengan Kristus sebagai panglima. Ingatlah bahwa masalah adalah cara untuk memperoleh kemenangan. 5 kata Alkitab tentang hubungan suami kepada istrinya adalah kasih, rasa hormat, komitmen, perlindungan, dan kesatuan. Sungguh, kita membutuhkan Roh Tuhan untuk dapat melakukan firman-Nya sebagai seorang suami. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, bantulah aku sebagai suami untuk melakukan tugas dan tanggung jawabku sesuai firman-Mu. Aku tidak dapat melakukan ini sendiri ya Bapa. Aku membutuhkan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan arahan-Mu sebagai seorang suami. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya hal ini boleh membangun kita semua. Tuhan Yesus menyertai-mu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.